menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dalam pembelajaran seni budaya secara online bersama Ibu Bina. Nah, marilah anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita mulai dengan membaca doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa, Ibu persilahkan. Cukup. Baik, terima kasih. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan materi tentang bab 2 di kelas 9 ini, yaitu tentang apa? Seni patung. Nah, di sini Ibu akan memberikan materi tentang seni patung. Nanti apa yang dimaksud dengan seni patung, fungsi dari seni patung, alat dan bahan yang digunakan dalam berkarya seni patung, dan nanti kalian tentu saja di bab seni patung ini kalian harus membuat sebuah karya seni patung menggunakan media alam sekitar yang ada di rumah kalian, karena ini masih masa pandemi, jadi kalian belajar dari rumah. Oke anak-anak semuanya, marilah kita mulai untuk menyimak materi yang akan Ibu paparkan di slide berikut ini. Seni patung kelas 9 SMP oleh Ibu Bina. Kompetensi dasar 3.2 memahami prosedur berkarya seni patung dengan berbagai bahan dan teknik. 4.2 membuat karya seni patung dengan berbagai bahan dan teknik. Tetap belajar meskipun pada masa sulit, karena dari belajar akan membuat kita berakhir bahagia dalam kesuksesan. Pengertian dan fungsi patung. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, patung merupakan tiruan bentuk orang, hewan, atau sebagainya dibuat dengan dipahat dari batu atau juga bisa dari kayu. Seni patung adalah sebuah tipe karya 3 dimensi yang bentuknya dibuat dengan metode subtraktif atau mengurangi bahan seperti memotong atau menata, atau juga bisa disebut dengan aditif, yaitu membuat model lebih dulu seperti mengecor dan mencetak. Patung dalam bahasa Inggris disebut dengan sculptor. Di Oxford Dictionary disebutkan bahwa patung adalah seni untuk membuat tiruan 2 atau 3 dimensi atau bentuk abstrak dengan cara memahat batu, kayu, atau mencetak logam dan plastik. Jenis patung berdasarkan perwujudan atau bentuknya. Yang pertama ada patung figuratif, realis atau representatif. Berarti patung yang merupakan tiruan dari bentuk alam seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Contohnya seperti ini, ada patung pahlawan. Yang kedua, patung non-figuratif, imajinatif atau non-representatif adalah patung yang tidak meniru alam, terlepas dari wujud-wujud tiruan yang ada di alam. Jadi bersifat abstrak. Biasanya patung abstrak geometris, patung berupa bentuk silindris, runcing sebagai simbol bambu runcing. Contoh-contohnya seperti ini. Jadi tidak ada yang meniru bentuk atau objek yang jelas. Jenis patung berdasarkan pembuatnya. Yang pertama ada relief, yaitu termasuk jenis patung tertuang. Kita dapat melihat dan menemukan relief pada dinding candi, bangunan, atau benda zaman dulu. Relief dikategorikan sebagai patung yang dibuat dalam bidang datar atau 2 dimensi. 2. Patung 3 dimensi, yaitu patung yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang manapun. Patung 3 dimensi saat ini sangat terkenal. Contohnya seperti patung David yang dibuat oleh seniman patung terkenal yaitu
Michelangelo. Ini adalah contoh di Paris ya. Selanjutnya yang ketiga ada patung kinetis, yaitu termasuk patung 3 dimensi yang dapat bergerak-gerak. Itulah sebabnya disebut patung kinetis. Patung jenis ini bergerak-gerak dengan bantuan tenaga mesin, tenaga air, ataupun tenaga angin. Ini banyak ditemukan di Singapura. Fungsi seni patung. Fungsi seni patung yang pertama untuk patung religi, merupakan patung yang memiliki unsur dan makna religius, biasanya digunakan untuk sarana beribadah pada keyakinan tertentu. Biasanya ada di agama Hindu, Buddha, seperti itu banyak sekali. Kemudian patung monumen dibuat dengan tujuan untuk memperingati peristiwa bersejarah ataupun untuk mengenang jasa seseorang atau kelompok. Ini bisa kita lihat di Monumen Jogja Kembali ataupun di Museum Soeharto. Kemudian patung arsitektur dibuat untuk menunjang arsitektur atau konstruksi suatu bangunan sehingga bernilai juga untuk estetika atau keindahan. Jika kalian ke JCM itu banyak sekali patung-patung arsitekturnya yang ada di depan halamannya. Kemudian patung dekorasi. Patung dekorasi dibuat untuk menghias suatu bangunan atau memperindah lingkungan. Patung kerajinan merupakan patung yang dibuat dari hasil karya kerajinan. Hasilnya untuk dinikmati keindahannya. Nah, untuk kalian tugasnya itu membuat patung kerajinan menggunakan kerikil. Kemudian patung seni hanya dibuat untuk dinikmati keindahannya saja. Bentuk patung dan contoh patung. Yang pertama ada patung freestanding, yaitu patung yang menampilkan seluruh bagian tubuh itu lengkap dalam posisi berdiri. Itulah kenapa disebut dengan patung freestanding. Jadi terlihat dari atas sampai bawah wujud dari objeknya. Kemudian yang kedua zonde, yaitu patung yang menampilkan seluruh bagian tubuh. Bedanya dengan patung freestanding, patung jenis zonde ini tidak dalam keadaan berdiri, tapi seperti duduk, tiarap, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada torso. Bisa dilihat di contoh gambarnya, yaitu patung yang hanya menampilkan bagian badan saja, umumnya dari dada, pinggang, hingga bagian pinggul. Jadi patung torso tidak memiliki bagian kepala. Kemudian yang keempat ada patung sedada. Bisa dilihat dari contoh gambar di samping, yaitu patungnya hanya sampai dada. Jadi setengah badan dari kepala hingga dada saja. Kemudian yang kelima adalah patung kepala. Walaupun di situ terlihat seperti sedada, namun fokusnya hanya untuk kepalanya saja yang dibuat. Biasanya menggunakan bahan yang keras, jadi sampai leher aja. Selanjutnya corak seni patung. Yang pertama ada representatif, gaya meniru bentuk alami, deformatif, perwujudan bentuknya didasarkan bentuk alami. Yang ketiga abstrak. Bahan seni patung. Bahan yang digunakan untuk membuat karya seni patung, yang pertama ada bahan lunak. Bahan lunak itu nanti ada tanah liat, lilin, clay, hingga bahan khas untuk alternatif seperti sabun. Bahan sedang yaitu ada kayu, kayu randu, kayu mahoni, kayu waru, dan kayu yang tidak terlalu keras lainnya. Biasanya sengon, dulu ibu menggunakan sengon. Kemudian bahan keras. Bahan keras dapat berupa batu atau kayu yang lebih keras. Contohnya adalah batu marmer, batu granit, batu andesit, dan kayu jati, kayu ulin, kayu sonokeling.
Nah, untuk kalian praktek minggu depan itu menggunakan bahan keras, yaitu menggunakan batu-batu kecil atau biasa disebut dengan kerikil. Kemudian bahan cor. Bahan cor adalah bahan yang cair, serbuk atau tidak padat. Biasanya untuk bahan cor ini menggunakan semen, gipsum, ataupun bisa juga menggunakan bahan kertas, bubuk kertas gitu ya. Kemudian alat seni patung. Alat seni patung itu ada bermacam-macam. Ada pahat, butsir, alat las, meja putar, palu, dan tang. Dan semua ini kalian tidak gunakan untuk praktek minggu depan, karena kalian semuanya menggunakan alat yang ada di sekitar rumah kalian ataupun alat yang kalian miliki. Nah, seperti ini bentuk-bentuk dari pahat, butsir, meja bundar, colet, butsir, seperti ini butsir, palu, dan tang. Kalau ini alat cetakan. Teknik membuat patung. Yang pertama ada teknik las. Biasanya ini menggunakan bahan keras ataupun bahan seperti logam. Itu dilas. Kemudian teknik cor. Teknik cor ini membuat karya seni patung yang dahulunya dibuat dengan cetakan terlebih dahulu. Kemudian adonan cor baru dituangkan dalam cetakan. Biasanya teknik cor untuk bangunan-bangunan ataupun patung seperti zonde. Kemudian teknik pahat. Teknik pahat merupakan teknik untuk mengurangi bahan menggunakan benturan benda keras. Kalau teknik pahat yang paling kalian mudah mengetahui ketika kalian melihat orang membuat kerajinan dari kayu ataupun orang membuat kicing, seperti itu adalah menggunakan teknik pahat. Kemudian teknik butsir itu biasanya dari bahan lunak, contohnya menggunakan tanah liat, itu semuanya menggunakan butsir. Mau membuat kepala dari tanah liat itu juga menggunakan butsir. Kemudian teknik konstruksi merupakan teknik membuat patung dengan cara merekatkan bagian bahan, baik dengan cara dilem, dilepas, dilas, dilepa, atau dipatri. Nah, ini yang akan kalian gunakan pada pertemuan selanjutnya adalah menggunakan teknik konstruksi. Kenapa? Karena besok kalian akan ngelem, kemudian menyatukan berbagai macam kerikil jadikan satu untuk menyerupai sebuah karya seni patung. Simpulan, seni patung adalah karya seni rupa 3 dimensi yang diciptakan dengan membentuk bahan bervolume yang dapat berupa bahan lunak, sedang, dan keras dengan cara subtraktif, yang berarti mengurangi bahan seperti dipahat dan dipotong, atau dengan cara aditif, yang berarti menambahkan bahan seperti mengecor dan mencetak. Yuk kita latihan kompetensi. Uji kompetensi 1. 1. Apa pengertian patung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan patung arsitektur. 3. Sebutkan 3 jenis patung figuratif. 4. Di daerahmu pasti terdapat patung salah satu pahlawan nasional. Jelaskan manfaat dibuat patung peringatan pahlawan nasional menurut pendapatmu. 5. Apa yang dimaksud dengan patung non figuratif? Selanjutnya adalah uji kompetensi 2. Patung non figuratif merupakan jenis patung yang bentuknya titik-titik. Bentuk patung freestanding adalah titik-titik-titik. Bahan yang paling cocok digunakan dalam membuat patung dengan teknik pahat adalah titik-titik-titik. Seni patung dapat juga disebut sebagai karya seni titik-titik-titik. Relief patung Candi Borobudur menceritakan tentang uji kompetensi 3. Pertemuan kedua praktek.
Buatlah karya seni patung menggunakan bahan kerikil. Alat dan bahan yang harus kalian siapkan ada alat dan bahan kerikil, lem tembak, pewarna jika diperlukan. Buatlah dengan bentuk-bentuk sesuai kreativitas kalian ya. Ini akan dilakukan di pertemuan kedua. Besok akan Ibu jelaskan lagi. Ulangan akan dilaksanakan pada pertemuan terakhir. Terima kasih. Nah, seperti itu tadi yang sudah Ibu presentasikan, di mana kalian sudah paham ya untuk pengertian dari seni patung itu apa, kemudian fungsi, kegunaan, dan manfaat alat dan bahan yang akan kalian gunakan. Nah, untuk pembelajaran hari ini silahkan kalian memulainya dengan mengerjakan uji kompetensi 1, yaitu ada tugas tertulis dengan 5 soal. Silahkan kalian sudah bisa memulai untuk mengerjakannya. Jangan lupa di buku tulis ya mengerjakannya. Kemudian untuk minggu kedua, minggu depan kita sudah akan melakukan praktek berkarya seni patung. Jangan lupa untuk alat dan bahannya bisa dicicil untuk disiapkan. Terima kasih. Semoga dengan video ini kalian dapat memahami materi yang ada di bab 2. Terima kasih dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria. Jangan lupa like, share, and subscribe.